Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 11 nih, yaitu materi bridge. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai konsep bridge. Nah, bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian semua tipe interface seperti Ether, Wireless, PPP, Tunnel bisa dilakukan di bridge. Dan untuk by default untuk router Soho sudah tersetting bridge di Ether 2 sampai Ether 5. Router Soho biasa digunakan dalam akses internet perumahan. Namun di sini kita akan menyinggung terkait bridge-nya saja. Nah, kemudian kita akan membahas firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge. Nah, di sini saya sudah menambahkan topologinya, yang mana di sini saya menggunakan ISP Cloud NAT. Nah, nantinya kita akan menggunakan interface bridge pada VPC 1 dan juga VPC 2. Kita akan konfigurasikan VPC agar bisa internetan dan juga bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nah, jika kita lihat di sini pada routernya, karena dia langsung terhubung ke ISP-nya, jadi dia sudah pasti bisa ping ke internet. Tapi kalau dari VPC-nya itu belum bisa internetan karena belum ditanamkan firewall NAT-nya. Kita ke Winbox. Di sini kita langsung saja praktikan. Nah, tetapi sebelumnya itu kita buat bridge-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa ke menu bridge, kemudian kita bisa tambahkan. Nah, misalkan di sini saya akan beri nama bridge Savvy. Nah, jika sudah kita bisa klik apply dan OK. Dan kita ke menu ports. Kita tambahkan portnya yaitu yang mengarah ke VPC 1 dan VPC 2. Di sini untuk portnya mengarah ke VPC 1 adalah Ether 2. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, kita isi dengan port yang mengarah ke VPC 2, yaitu Ether 3. Nah, selanjutnya jika sudah, kita berikan IP untuk bridge-nya. Kita ke menu IP, kemudian address. Nah, di sini IP-nya saya tambahkan yaitu 10.30.30.10.1/24. Kemudian di bagian interface kita gunakan bridge Savvy. Nah, jika sudah kita bisa klik OK. Nah, kemudian kita setting firewall NAT-nya. Nah, kemudian kita ke menu NAT. Nah, di sini kita tambahkan untuk di bagian chain saya menggunakan SRC NAT karena memang berasal dari lokal. Kemudian out interface-nya saya pilih Ether 1 karena untuk keluar ke internet itu melalui Ether 1. Nah, selanjutnya untuk action di sini pilih masquerade. Kemudian lalu klik apply. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi firewall. Kemudian kita bisa lakukan pengujiannya. Kita ke PINet. Di sini pada VPC 1 kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu. Misalkan di sini saya tambahkan IP 10.30.30.2/24 dengan gateway 10.30.30.1/24. Dan kita tambahkan DNS-nya juga. Kita bisa ketikkan IP DNS 8888. Setelah itu kita bisa ping ke 888 dan juga ping google.com. Nah, dapat diperhatikan di sini keduanya sudah bisa ping ya. Nah, kemudian di sini saya ingin VPC-nya mendapatkan IP secara otomatis. Maka kita ke Winbox. Kita bisa lakukan konfigurasi DHCP server. Jadi microstick-nya bertindak sebagai server dan VPC-nya bertindak sebagai client. Kita bisa pergi ke IP, kemudian DHCP server. Kita bisa klik yang DHCP setup. Di sini untuk interface-nya kita pilih yang bridge. Kemudian selanjutnya kita bisa klik next saja hingga selesai. Nah, jika sudah, kita coba lakukan pengujiannya. Kita akan lakukan di VPC 2 ya teman-teman.
Di sini teman-teman dapat mengetikkan IP, DHCP, kemudian tunggu proses DORA. Nah, jika sudah, kita bisa ping ke 88 dan juga ping google.com. Nah, di sini perhatikan bahwa keduanya telah berhasil. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai materi yang terakhir, yaitu pengembangan topologi. Nah, untuk goals-nya, nanti Mikrotik 1 akan dihubungkan ke Mikrotik 2, di mana Mikrotik 2 ini memiliki klien yaitu VPC 3. Nah, nantinya VPC 3 saya ingin mendapatkan network yang sama dengan VPC 1 dan 2, yaitu 30.0. Kemudian saya juga akan konfigurasi agar VPC 3 bisa akses internet. Maka dari itu kita bisa menggunakan fitur bridge agar nantinya Ether mengarah ke Mikrotik 2. Bisa kita gabungkan pada interface bridge yang sudah kita buat pada Mikrotik 1. Oke, di sini kita akan langsung praktekkan saja. Nah, di sini perhatikan saya telah menambahkan satu router Mikrotik baru dan juga klien VPC-nya. Di sini untuk kedua router adalah saya ubah menjadi hostname-nya agar tidak bingung. Kemudian kita bisa langsung cek di router 2 menggunakan perintah IP naik port print. Nah, di sini teman-teman dapat perhatikan router satunya sudah terdeteksi. Maka dari itu kita bisa langsung aktifkan fitur roamnya di kedua Mikrotik. Yaitu kita dengan perintah tool roamon set enable sama dengan yes. Nah, jika sudah, kita bisa koneksikan router 2 ke Winbox. Selanjutnya kita sambungkan VPC 3 ke bridge-nya terlebih dahulu. Kemudian pada menu bridge, port kita tambahkan header-nya adalah Ether 4. Nah, kemudian pada router 2 kita setting juga bridge-nya. Dan untuk namanya saya gunakan sama saja, yaitu bridge savvy. Kemudian pada portnya kita masukkan Ether 1 dan Ether 2. Jika sudah, kita apply OK. Lalu kita akan request IP DHCP pada VPC 3. Di sini kita ketikkan IP DHCP. Nah, setelah muncul prosesnya, kita coba untuk ping 88 dan juga ping google.com. Nah, perhatikan di sini keduanya berhasil ya. Mungkin sampai di sini saja video materi tentang bridge dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.